Halo, halo, kedengeran suaranya. Jadi di sini aku mau demo programnya dulu aja. Nanti buat jelasin kode-kodenya ini mungkin habis video ini dulu. Jadi satu-satu dulu. Kita tahu flow-nya dulu, baru kita apa namanya bedah source code-nya. Oke, kita run. Sip. Nah, oke. Jadi di dalam program ini itu terbagi menjadi dua sisi, yaitu sisi seller dan sisi user. Di mana bisa melakukan create update delete, yaitu di bagian apa, seller. Jadi user cuma bisa beli aja, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa beli. Dan si seller bisa melakukan CROD. CROD-nya seller tuh di mana? CROD-nya di seller, si seller itu ada di bagian produk. Jadi dia mengelola produk yang pengen dijual nih, yang pengen dibeli sama user. Oke. Nah, ini adalah fitur utamanya, fitur utama dari program kita ini. Jadi fitur mainnya lah, fitur utamanya. Fitur utamanya itu terdiri dari register user, yang dimana fungsinya untuk melakukan apa? Melakukan pendaftaran user atau pengguna program yang pengen beli produk. Nah, selanjutnya ada login user. Login user itu adalah gimana ya? Tempat kita untuk masuk gitu loh. Tempat kita untuk masuk sebagai user. Nah, di sini register kita daftar, login untuk masuk. Jadi setelah kita daftar, kita bisa masuk gitu ke dalam program ini. Selanjutnya itu ada login seller. Login seller itu adalah tempat masuknya untuk si seller, di mana si seller itu sudah diatur di dalam status gitu, di mana dia cuman bisa masuk ketika username seller dan passwordnya seller 123. Jadi sellernya itu cuma ada satu. Kenapa cuma ada satu seller? Kenapa nggak bisa banyak aja? Bukannya e-commerce konsepnya begitu ya? Nah, balik lagi, seller itu gimana ya? E-commerce itu adalah sebuah platform online ya, platform belanja online yang dimana itu merupakan toko lo yang di-online-kan. Jadi lo punya toko, cuma toko lo di-online-in. Beda sama marketplace. Kalau marketplace itu gabungan dari beberapa toko gitu. Yang lo lihat selama ini adalah Shopee, itu mungkin bukan e-commerce tapi marketplace. Setahu gue gitu. Soalnya kemarin gue baca-baca gitu, dan di program visual begitu juga. Oke. Jadi di sini cuma ada satu toko aja. Kalau ditanya kenapa ada satu toko, ya karena konsepnya e-commerce tuh begitu, bukannya banyak toko, tapi satu toko, tapi di online kan, gitu. Kalau banyak toko itu marketplace, gitu sih. Nah, selanjutnya itu ada keluar ya pada umumnya aja gimana sih keluar. Nah, kita bakal bedah satu-satu fiturnya. Yang pertama fitur register user. Nah, di dalam fitur register user kita tuh disuruh memasukkan username, yaitu Martin misalnya, Martin, dan masukkan Martin passwordnya. Nah, kenapa passwordnya di sini tidak terlihat? Karena di sini gua make yang namanya GetPass. Di mana GetPass itu dia bikin yang inputannya itu jadi nggak kelihatan. Dia menggantikan input. Kalau input itu kan bawaannya Python ya. Ini enggak, kita nggak pakai input buat nerima apa ya, bikin program ini nerima sesuatu dari user, tapi pakai getpass.getpass gitu. Oke, itulah. Nah, selanjutnya setelah kita register user, kita belum bisa nih melakukan pembelian karena produknya masih nol, masih kosong. Kamu lihat di sini di list produk. Di list produk itu nggak ada apa-apa, men. Nah, kira-kira nanti bentuknya list produk itu kalau ditambahin itu gimana? Ya, kira-kira begini bentuknya. Jadi ada list itu kan kurang siko ya. Di dalamnya itu ada berupa apa sih namanya? Kurung kurawal. Ya, di dalamnya itu ada ID, nama produk, price sama stoknya gitu. Nah, sekarang kita login jadi seller dulu aja. Nah, untuk login seller itu kita harus masukin username-nya adalah seller dan passwordnya adalah seller 123. Oke, nah loginnya berhasil nih teman-teman. Nah sekarang kita tuh udah masuk ke dalam fitur seller. Di mana fitur seller itu terdiri dari tambah produk, edit, hapus produk. Jadi di sini fitur seller itu hanya untuk mengelola produk. Intinya gitu, melakukan CROD. Kita sekarang adalah memilih untuk menambahkan produk. Masukkan produk, naik air Jordan, naik air aja. Harga produknya 3 juta ya, 3 juta. Oke, stok produknya 10. Oke, di
sini sebenarnya produknya udah tertambah, cuman kita nggak bisa melihat karena aku lupa menambahkan fitur lihat produk. Nah, tapi nggak masalah sih. Ya, tapi nanti aku benerin aja. Nah, selanjutnya itu kita disuruh untuk mengedit produk. Kita mau ngedit produknya. Nah, di sini produknya udah kelihatan daftar produknya, tapi nggak apa-apa. Kita suruh masukkan ID-nya dulu buat yang namanya ngedit produk. Nah, kita edit nih. Dari editnya berdasarkan apa? Berdasarkan ID. Jadi kalau kamu ingat-ingat modul 5, itu nih mirip-mirip, cuman di sini lebih kompleks aja. Kita masukin ID yang berubah, terus di sini masukin nama produk yang baru. Naik Air Jordan. Tapi ingat ya, di sini kita tuh nggak nambahin produk, cuman kita mengubah produk yang tadinya namanya Naik Air menjadi Naik Air Jordan. Terus harga produknya menjadi 4 juta misalnya, 4 juta. Nah, terus stok barunya tetap 10 nggak apa-apa. Nah, terus setelah itu kita bisa menghapus. Nanti menghapusnya berdasarkan ID juga, cuma nggak usah ya. Nanti kalian mencoba sendiri-sendiri aja. Terus kita lockout aja. Lockout itu keluar dari si seller. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian user dengan akun yang udah kita daftarkan tadi ya, yang passwordnya, yang username-nya Martin dan passwordnya Martin. Nah, terus kita disuruh untuk penambahan di keranjang dulu. Jadi sebelum kita mau beli nih, ketika kita mau beli, kita tuh flow-nya itu kita ngelihat produk, kita nambah ke keranjang, kita check out, ya udah selesai. Jadi kita lihat dulu produk yang tersedia apa aja sih kira-kira. Nah, produk yang tersedia itu adalah cuma satu nih, Air Jordan, harganya 4 juta, stoknya 10. Sekarang kita balik lagi kita lihat nih, kita masukkan keranjang. Karena kalau kita check out, nggak bisa, keranjangnya masih kosong. Jadi kita harus tambah produk dulu ke dalam keranjang. Nah, produknya cuma ada satu, jadi kita pilih satu aja. Terus jumlahnya satu. Oke, produknya udah berhasil ditambahin ke keranjang. Nah, kita gimana sih kalau misalnya ternyata gue pengen beli air Jordannya 2 gitu, cuman sekarang produknya udah ketambah satu. Ya udah kita masukin lagi nih satu lagi ke keranjang. Kita tambah lagi ke keranjang, pilih fitur yang 2, masukin ID-nya 1, dan ya masukin jumlahnya juga. Oke. Nah, sekarang kita coba check out ya. Check out. Otomatis dia bakal ada 2 item yang kebeli. Nah, bener kan 2 item. Jadi total belanjanya adalah 8 juta gitu. Nah, sekarang coba kita lihat ya di produknya. Tadi kan kita udah beli 2 ya, otomatis harusnya sepatu Air Jordan itu, Nike Air Jordan itu sekarang stoknya sisa 8. Apakah stoknya berubah? Oke, stoknya berubah, stoknya 8. Nah, kurang lebih programnya gitu doang. Ketika kita logout ya dari fitur user, oke, kita dikembalikan ke fitur utama program kita. Dan ya udah, setelah itu, setelah kita keluar, kita pilih fitur keempat ya. Tadi kan kita belum coba fitur keempat. Kita pilih 4 dan ya, oke. Programnya berhenti. Gitu. Kurang lebihnya program kalian cuma begini aja. Ya, sebenarnya ini udah lumayan kompleks juga sih, karena apa ya, ada bagian keranjang yang dimana ini menurutku agak kompleks juga, jadi agak susah sebenarnya, tapi nggak masalah, bisa di handle lah. Oke, itu aja mungkin ya. Nanti aku tambahin lagi di bagian shower itu untuk melihat produk ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa di bagian bedah kodenya.